Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya ucapkan ribu terima kasih buat para tamu undangan baik yang offline di tempat maupun online yang berada di Zoom. Dan kami segenap panitia meminta maaf jika ada keterlambatan dan ada kekurangan pada acara sore hari ini. Baik, langsung aja kita masuk ke acara inti. Kira-kira ada nggak sih hubungan antara ilmu kedokteran dengan ilmu maqasid syariah? Kemudian ada nggak sih hubungan antara ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan di bidang kesehatan dengan ilmu fikih? Dan kira-kira siapa aja sih tokoh-tokoh Muslim yang berjasa dalam bidang kedokteran? Kira-kira kemudian ada nggak sih kaitan antara khazanah fikih dengan apa sih kayak tindakan operasi, kemudian tindakan transplantasi, dan kira-kira ada nggak sih hubungan antara tindak kedokteran, tindak medis dengan khazanah fikih dalam khazanah fikih kedokteran? Pastinya ada dong ya. Dan sekarang pada sore hari ini kita sudah berkumpul dengan dan tentunya ada pemateri yang sangat luar biasa yang tentunya sudah kalian nanti-nanti. Dan sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini. Nama lengkap Yanastasa Yudo Pratama, nama panggilan Yudo, Pak Yudo, Om Yudo. Kemudian gelar akademiknya Dr. Aifko K, gelar non akademiknya CEM, tempat dan tanggal lahir Sleman 23 Mei 1996. Untuk pekerjaannya sekarang dokter dan mahasiswa ya dok. Kemudian untuk riwayat pendidikannya TK Tri Pusararini, SD Negeri Ungaran 2 Yogyakarta, SMP Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 4 Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan juga Universitas Ahmad Dahlan. Untuk diklat dan trainingnya ini di sini tercantum banyak banget ya teman-teman. Saya bacakan yang pertama ada untuk prestasinya ada Kosisung International Innovation and Design Expo Jaya Palmera ke-8 se-Jawa, dan kemudian untuk pengalaman kali pokoknya materi kita pada hari ini pada sore hari ini untuk jurnalnya ini ada berpuluh-puluh ya teman-teman ya. Salah satunya yaitu ada the correlation between physical activity and academic motivation of undergraduate medicine student of the Universitas Islam Indonesia. Itu. Nah pasti semuanya kalian udah nggak sabar ya teman-teman untuk memasuki pada acara bedah buku Khazanah Fikih Kedokteran, Kajian Hukum, Sejarah dan Hikmah Syariah dan dalam dunia medis. Kepada waktu dan tempat, kepada Dr. Yanastasa Yudo Pratama, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kita di sini sharing bersama aja ya. Kita belajar bersama terkait dengan buku Khazanah Fikih Kedokteran. Ini bukunya ya, tak bawa ya sekarang ya. Kelihatan nggak ya? Enggak ya. Oke deh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ning Fase ya yang sudah memberikan pengantarnya seperti itu. Nama saya itu bukan Yanasata ya. Yanasta. Ya, Yanasta ya, Yanasata ya. Ya, oke. Baik, langsung saja. Kita adalah dari Lembaga Konseling Kesehatan dan Anti Narkoba
di pelajar NU Depok Sleman, di mana banyak juga departemen-departemen di situ. Selain dari lembaga konseling, ada juga lembaga kaderisasi, kajian dakwah, kepesantrenan, dan yang lain-lain. Oke. Oke, ini bukunya adalah dari penerbit Lirboyo Press. Itu Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Penulisnya adalah tim Asyifa dan wisudawan Mahasantri Ma'had Ali Lirboyo. Editornya adalah Kiai Fauzi Hamzah Syams. Di sini sudah direview oleh ahli, yaitu Dr. Muhammad Esniam, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, Finax, dan MKes. Ini merupakan buku cetakan pertama, Januari 2021. Oke, buku-buku ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama adalah Muqaddimah, yang kedua adalah Islam dan Kedokteran, yang ketiga adalah Tibbun Nabawi, hidup sehat ala Nabi, itu bagaimana sih yang benar. Jadi nggak cuma asal-asalan kita itu bilang bahwasanya, oh kita tuh harus mengikuti sunnah Nabi, tapi kita nggak tahu sebenarnya tuh alasan dibalik itu tuh apa gitu loh. Dan bagian keempat adalah fikih dari kedokteran itu sendiri. Oke, mungkin di pertemuan kali ini kita cuma membahas 2 bab saja. Kalau misalnya kita bahas semuanya 333 halaman ya sekitar ini, kita akan selesai di jam 4 pagi. Enggak ya, kita nggak akan selesai jam 4 pagi, tapi kita akan selesaikan secepat-cepatnya, tapi kita ringkas. Bahwasanya Imam Syafi'i itu dulu pernah bilang, aku tidak mengetahui ada ilmu setelah ilmu tentang halal dan haram yang lebih berharga terhadap daripada ilmu kedokteran itu sendiri. Jadi Imam Syafi'i aja sudah menganggap bahwasanya ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang berharga setelah ilmu haram dan halal. Atau ilmu syariah ya, ilmu hukum Islam seperti ini. Yang kedua adalah umat muslim saat itu baru memandang ilmu kedokteran itu seperlunya. Belum ada rumah sakit, belum ada klinik kesehatan, seperti masa Harun al-Rasyid. Belum banyak dijumpai juga bacaan tentang kedokteran, yaitu misalnya buku Al-Qanun, Fi Al-Tib, Al-Shifa, atau semacamnya. Dan umat muslim itu kalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena orang Islam, umat muslim pada waktu itu telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu, yaitu ilmu kedokteran, dan menyerahkannya kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, ini cuma ringkasan saja ya di bab 1 ya. Yang pertama adalah jika Imam Syafi'i itu hidup lebih lama lagi, beliau akan menyaksikan keemasan umat muslim dalam membangun peradaban keilmuan. Jadi sebenarnya saat Imam Asy-Syafi'i itu masih hidup, itu sudah berkembang sekali keilmuan muslim, keilmuan kedokteran. Tetapi ketika lebih lama lagi Imam Asy-Syafi'i lebih hidup, lebih lama lagi misalnya ya, itu Imam Syafi'i itu bisa menyaksikan bahwasanya masa-masa keemasan umat muslim itu bagaimana seperti itu pada waktu itu. Tapi sayang sebelum ada waktu keemasan umat muslim dalam peradaban keilmuan itu Imam Syafi'i sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, ini terbukti bahwa pada akhirnya karya-karya ilmuwan muslim itu dijadikan rujukan oleh para ilmuwan barat. Nah, alasan-alasannya nanti di belakang ya. Terus selanjutnya adalah saat keemasan umat muslim dalam membangun peradaban, orang Eropa lebih percaya pada mitos dikaitkan dengan santet. Jadi dulu itu sebenarnya orang Eropa itu lebih mundur daripada orang Yunani, orang Cina, dan orang muslim itu sendiri. Bahwasanya orang Eropa itu menganggap kalau misalnya sakit itu dikaitkan karena pengaruh-pengaruh dewa, pengaruh-pengaruh sakit-sakitan, itu karena santet dan yang lain-lain.
Padahal di waktu itu umat muslim sudah ada teknologi anestesi untuk amputasi. Jadi dulu itu ketika nyeri-nyeri seperti itu, sakit di kepala, sakit di misalnya di dada seperti itu orang Eropa itu bilang bahwasanya itu disantet. Nah, ternyata umat muslim itu sudah punya teknologi anestesi. Pada abad ke-9, Hunain bin Ishaq sudah berhasil membuat buku anatomi mata. Jadi umat muslim pada waktu itu, pada abad ke-9 itu sudah maju pada kedokteran ilmu kesehatan mata. Selain anestesi tadi. Sejarah juga mencatat bahwasannya ada namanya Baitul Hikam atau rumah kebijaksanaan. Di situ rumah itu digunakan untuk apa? Menampung aspirasi dan prestasi para jenius-jenius muslim. Jadi yang punya ide-ide itu dicatat tuh di situ di rumah-rumah itu. Dan dibuatlah sebuah kitab. Oke, itu bagian pertama, itu baru sekilas. Jadi ringkasan dari satu buku itu ada di bagian pertama. Oke, kita masuk ke bagian kedua, Islam dan kedokteran. Dulu itu ada pujian sahabat Urwah kepada istri Rasul, yaitu Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, aku tidak heran akan ilmu fikihmu karena engkau istri seorang nabi. Jadi sahabat Urwah itu bilang, aku nggak heran sih kalau misalnya ilmu fikihmu itu bagus, jenengan ki istri seorang nabi, ya mesti apik lah. Dan aku juga tidak heran kepiawaianmu akan syair dan sejarah bangsa Arab, wong jenengan niku istri nabi. Tetapi si Aisyah itu ternyata juga memiliki ilmu-ilmu tentang kedokteran. Seperti itu. Selain alim di bagian fikih, di bagian syair, sejarah, si Aisyah itu juga alim juga di bagian ilmu kedokteran. Bagian kedua, secara ilmu kedokteran adalah ilmu kedokteran itu disebut sebagai ilmu al-tib, ilmu tib pengobatan. Oleh Ibnu Sina disebut bahwasanya ilmu yang membahas tentang kondisi tubuh manusia. Nah, ternyata Cina itu sudah dari ribuan tahun silam itu turun-temurun. Makanya tidak heran bahwasanya kalau di Cina itu pengobatan-pengobatan itu maju. Karena memang mereka itu sudah turun-temurun, sudah dari ribuan tahun yang silam. Selain itu mereka juga sudah mengenal beragam teknik yang belum digunakan pada masa itu. Akupuntur misalnya seperti itu. Dan di Cina itu sudah ada standarisasi dokter dengan ujian kompetensi profesi dokter pada tahun 500 Masehi. Nah, coba bayangkan di Indonesia baru berapa tahun ada uji kompetensi profesi kedokteran. Nah, teks kuno bernama Neijing itu menjadi bukti medis Cina di tahun 450 sampai 300 sebelum Masehi. Nah, Neijing ini adalah teks kuno yang berisi tentang ilmu kedokteran, obat-obatan, dan akupuntur. Jadi nggak heran ya, bahwasanya Cina itu ya memang bagus pengobatannya, wong sudah belajarnya udah dari ribuan tahun silam seperti itu, bahkan udah dibukukan. Udah ada teks-teksnya seperti itu. Masuk ke Cina, terus kita beralih ke Romawi dan Yunani, itu juga bersaing ya dengan Cina terkait dengan ilmu kedokteran, yaitu tokoh besarnya yaitu adalah Hippocrates yang sudah mendirikan sekolah kedokteran itu 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Nah, si Hippocrates itu sekarang itu meninggalkan teks kedokteran
yaitu teks sumpah dokter yang sekarang kalau misalnya mau sumpah dokter harus membaca teks itu. Dan itu menjadi pedoman untuk para dokter di Indonesia. Nah, Hippocrates itu sudah ada ilmunya, sudah memberikan ilmu-ilmu terkait dengan anamnesis atau wawancara. Kalau di bahasa awam itu wawancara ya, tanya-tanya kenapa, gejalanya apa, sejak kapan, terus di Hippocrates itu juga mendiagnosis juga seperti itu. Dan juga ada pertimbangan prognosis. Oh, ini kayaknya bagus prognosisnya. Ini besok akan sehatnya akan cepat. Terus ini sakitnya akan lama dan yang lain-lain. Prognosis terkait dengan kedepannya bagaimana. Sampai saat ini tuh dipakai itu si Hippocrates, ilmunya Hippocrates, kedokterannya Hippocrates itu dipakai sebagai standar dunia medis. Dahulu tuh ilmu kedokteran itu diajarkan bukan lewat sekolah atau kuliah, namun turun-temurun dari lisan ke lisan. Makanya kalau misalnya ayah, ibu kita, simbah kita itu bilang, oh ini loh nanti dikasih ini, nanti bisa cepat sembuh kayak gitu. Nah, karena apa? Ya karena dulu itu ilmu kedokteran tuh tidak diajarkan secara sekolah atau kuliah. Zaman dahulu diturunkan seperti itu. Lanjut ya, hingga pada akhirnya menjadi warisan kekayaan budaya pada tiap daerah yang memiliki cara unik. Misalnya pada daerah A itu menggunakan kayu manis buat mengobati diabetes misal, atau yang B itu bermacam-macam. Islam juga memiliki sejarah tersendiri. Jadi selain Romawi, Yunani, Cina, Islam itu memiliki sejarah sendiri. Muncul ketika diutusnya Nabi Isa alaihissalam dengan salah satu mukjizatnya terkenal yaitu dapat mengobati kusta. Kusta itu penyakit kulit dan kebutaan. Padahal masa itu penyakit itu sulit disembuhkan. Masyarakat pada waktu itu yang mau berobat berkunjung ke balai pengobatan terlebih dahulu. Jadi Nabi Isa itu membuat sebuah balai pengobatan, yang mau berkunjung, yang mau berobat silahkan ke balai pengobatan itu. Nah, Nabi Isa itu selain membangun balai pengobatan juga digunakan sebagai ladang dakwah. Pada saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat masih hidup, ilmu kedokteran itu sudah ada dan tetap ada dan berkembang meskipun belum semaju masa Daulah Abbasiyah. Jadi masa keemasan dan perkembangan yang progresif yang signifikan itu ada di masa Daulah Abbasiyah. Contohnya aja saat prajurit terluka di medan perang, banyak para sahabat yang mahir dan bersemangat belajar ilmu kedokteran, termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pas perang itu Aisyah itu menjadi perawat, menjadi tabib juga, menjadi orang yang mengobati juga di situ. Jadi nggak cuma merawat luka, tapi juga mengobati. Lanjut, beberapa sahabat rela menempuh perjalanan ratusan kilometer hingga ke Iran demi mendapatkan ilmu kedokteran. Nah, kita masuk ke kabilah Bani Auda, itu dulu ada namanya Dr. Zainab yang mahir mengobati penyakit mata. Dan karena kemahirannya itu, Dr. Zainab itu terkenal di negeri Arab. Selain Sayyidah Aisyah, Ummu Atiyah yang juga sahabat menjadi perawat yang mahir dalam merawat prajurit perang, sekaligus juga menjadi juru masak dan mengikuti perang Nabi selama sebanyak 7 kali. Di Mesir pada tahun 254 sampai 270 Hijriah, masjid-masjid besar itu sudah ada dilengkapi dengan pusat-pusat pengobatan atau tempat-tempat untuk layanan kesehatan, istilahnya ada kliniknya seperti itu ya kalau sekarang. Tidak dipungut biaya,
petugas kesehatannya diberikan rumah khusus, disejahterakan, tunjangan hidupnya memadai, dan yang lain-lain. Ini bisa menjadi contoh di Indonesia, bahwasanya kemajuan masjid-masjid, kemajuan Islam itu harus terus diperjuangkan dengan cara ya mengikuti dulunya itu bagaimana. Jangan cuman memegahkan masjid, tetapi untuk kemaslahatan umatnya itu tidak diperhatikan juga. Oke, yang selanjutnya adalah dahulu jenazah itu dilarang untuk dijadikan kadaver, meskipun untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran. Jadi ketika ada yang meninggal seperti itu, awalnya itu pengen kita kembangkan menjadi kadaver. Kadaver itu nanti dipakai buat pembelajaran anatomi. Buat apa? Buat ilmu bedah, pembelajaran ilmu bedah, ilmu kedokteran dasar, dan yang lain-lain. Nah, karena tidak ada titik temu, maka si Yuhana Ibnu Masawayah di Daulah Abbasiyah itu menjadikan tubuh monyet sebagai target bahan kajian anatomi. Itu dari segi anatomi ya. Dari segi susunan kimia, ahli kimia ada Al-Qawas Al-Kabir, Al-Ahjar, dan Sir Al-Ma'nun. Dia adalah ahli kimia yang pintar terhadap reaksi-reaksi unsur, susunan sifat-sifat kimia, dan yang lain-lain. Oke, yang selanjutnya adalah pengembangan administrasi rumah sakit Islam. Itu berkembang di zaman umat Islam, zaman keemasannya umat Muslim ya pada waktu itu. Ternyata itu dulu tuh rumah sakit tuh sudah ada pemetaan ruang pasien laki-laki, perempuan itu dibedakan. Ruang isolasi, ruang infeksi, ruang penyakit mata, penyakit tidak menular, ruang intensif, ICU, ICCU, kayak gitu ya. Gudang obat, perpustakaan kedokteran, serta ruang diskusi. Oke, yang selanjutnya adalah karena Romawi dan Yunani memiliki kemajuan ilmu kedokteran, umat Muslim pada akhirnya menerjemahkan karya-karya mereka. Umat Muslim menerjemahkan karya-karya mereka. Bangsa Eropa tidak meneruskan jejak kemajuan yang telah dicapai Romawi dan Yunani. Justru masuknya Nasrani pada waktu itu di Romawi membawa kefanatikan terhadap mitologi, mitos-mitos, ajaran agama dengan dongeng dan tidak ilmiah. Disusul dengan dibakar habisnya perpustakaan Iskandaria yang dilakukan atas perintah Uskup Agung Iskandaria bernama Dan Cyril. Nah, ketika dibakar, yang isinya itu karya-karya ilmiah, kedokteran, itu habis semua. Nah, kalau sudah dibakar, berdampak besar. Karya-karya ilmiah oleh para ilmuwan yang diabadikan beratus-ratus tahun, musnah tak berbekas. Nah, itu yang menjadikan pembelajaran buat kita, bahwasanya kefanatikan agama jangan menjadikan kita itu lebih bodoh gitu loh. Harusnya kalau kita fanatik terhadap agama, ya kita harus mengembangkan agama itu. Ketika kita fanatik terhadap Islam, ya kita harusnya mengembangkan bagaimana Islam itu akan maju, bukan terus malah menghancurkan si Islam itu sendiri. Gitu. Titik klimaksnya adalah Eropa selalu menganggap bahwa penyakit yang ada merupakan tahayul, hukuman Tuhan, santet tadi itu. Dan masyarakat lebih suka mendatangi orang suci, orang pintar demi mendapatkan kesembuhan. Rumah sakit dan dokter-dokter terlatih
juga dijalankan di bawah naungan ordo-ordo keagamaan pada waktu itu. Jadi di bawah gereja-gereja kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya rumah sakit tidak dan dokter terlatih itu tidak bisa menjalankan keilmuannya karena mereka diatur oleh fanatisme agama tadi. Ini ya sejarah ilmu kedokteran yang lainnya adalah wabah pes meningkat pada tahun 1340 Masehi. Dan Eropa itu bilang bahwasanya itu tuh hukuman Tuhan, itu tuh santet, itu tuh ya guna-gunanya orang Yahudi. Bayangin coba. Ketika kita berpikir bahwasanya COVID itu adalah hukuman Tuhan, guna-guna Cina dan yang lain-lain, ya kalian akan mati terhadap apa yang kalian pikirkan itu sendiri. Dan mereka itu menganggap bahwasanya penyakit itu merupakan upaya pengampunan atas dosa-dosa. Nah, ketika itu Eropa mundur, kemunduran keilmuan, ya juga tidak memiliki keilmuan apapun karena sudah dibakar habis dari perpustakaan itu, ilmiahnya udah hilang semua. Pada akhirnya Eropa itu tersadar dengan munculnya tokoh-tokoh Eropa yang mau belajar lagi menggunakan naskah-naskah kuno Yunani dan Romawi yang sempat diabadikan dan dialih bahasakan oleh ilmuwan Islam. Jadi dulu tuh ilmuwan Islam itu untungnya sempat mengalih bahasa dari Yunani menjadi Arab, bahasa kitab-kitab kedokteran Yunani ke Arab, Romawi ke Arab seperti itu, akhirnya disimpan rapi sama ilmuwan Islam. Dan mereka harus berterima kasih kepada dunia Islam yang telah menjadikan Eropa itu bangkit dalam kegelapannya. Yang tadinya Eropa itu hilang arah, tidak terkendali, penyakit pes di mana-mana, kusta di mana-mana, dan yang lain-lain, penyakit banyak yang lain-lain, sehingga banyak yang meninggal, akhirnya Eropa semakin terpuruk, tetapi ada satu ilmuwan Eropa yang dia itu sadar bahwasanya, oh ini sepertinya nggak mungkin ini kalau cuma diguna-guna, atau cuma santet, ini mesti ada alasan ilmiahnya. Akhirnya mereka belajarnya ke ilmuwan-ilmuwan Muslim, sehingga mereka dapat mengerti lagi ilmu kedokteran dan yang lain-lain, dan mereka harus terima kasih kepada umat Muslim, ilmuwan Muslim pada waktu itu yang menjadikan Eropa bangkit dalam kegelapan. Oke, ini yang bagian 2 yang terakhir, yaitu hukuman mempelajari ilmu kedokteran. Nabi itu tidak pernah melarang umatnya mempelajari ilmu kedokteran, justru menganjurkan. Kedokteran di sini adalah kesehatan juga ya. Islam menanggapi ilmu kedokteran itu dengan apresiatif. Karena ilmu ini bukan tergolong ilmu yang menimbulkan dampak buruk dan tidak ada larangan dalam Al-Quran serta hadis. Ilmu kedokteran itu merupakan ilmu yang memiliki hukum fardu kifayah, sehingga kita cukup yang mempelajari sekelompok orang itu sudah cukup. Tetapi akan menjadi fardu ain ketika kita itu sakit, misalnya ya sakit demam, ya kita harus berobat. Waktunya kita sakit itu berobat karena itu merupakan fardu ain. Karena ketika kita berobat itu hukumnya wajib mencari pengobatan. Nah, kenapa sih kok menjadi fardu kifayah? Kita kembali lagi ke fardu kifayah tadi ya. Karena ilmu ini akan terus dibutuhkan. Kalau tidak ada ilmu kedokteran ya keberlangsungan kesehatan jasmani itu juga akan terganggu. Ini kita belajar dari Eropa. Suatu negeri tidak ada seorang pun yang peduli untuk mempelajari ilmu kesehatan, kedokteran, maka akan berdampak besar. Tadi ya contoh tadi Eropa tadi yang sampai terpungkur, yang sampai terbelakang banget, yang sampai tersyok-syok dan yang lain-lain. Sehingga Eropa yang tadinya maju banget, Yunani maju banget, Romawi maju terkait dengan keilmuan, ketika dibakar karena fanatisme agama, karena ketidakpedulian seorang pun, maka Eropa akan hancur
pada waktu itu. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak hanya sekedar ibadah vertikal saja, tapi Islam juga hadir dalam ibadah horizontal, tatanan kehidupan hamba-hambanya. Dan terkait dengan maqasid syariah, menjaga kesehatan jiwa dan raga adalah perkara yang substansif. Menolak mara bahaya dan setiap hal buruk yang membahayakan itu wajib. Jadi kita itu ya berobat itu untuk menghindari hal-hal yang buruk yang akan terjadi dan menolak mara bahaya, dan perintah berobat itu wajib ya. Salah satu di surat Al-A'raf ayat 157 bahwasanya segala sesuatu itu ya kita harus, intinya itu adalah kita harus mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Itu apa? Maknanya adalah kita harus menolak mara bahaya itu sendiri. Salah satu cita-cita mulia maqasid syariah adalah mencegah timbulnya kemudorotan. Jadi ketika kita nggak vaksin ya, misalnya ya, kita nggak vaksin, itu kan akan membuat bahaya, membuat kemudorotan pada orang lain. Sedangkan cita-cita mulia dari maqasid al-syariah itu sendiri adalah mencegah timbulnya kemudorotan itu sendiri. Dan ilmu kedokteran dan maqasid syariah itu harus hukumnya menolak mara bahaya, mencegah timbulnya kemudorotan, menolak setiap hal buruk yang membahayakan. Setidaknya dengan mempelajari ilmu kedokteran, manusia bisa menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang nampak baik-baik saja, namun sebetulnya membahayakan. Contoh, ya aku nggak vaksin, ya aku baik-baik aja, kok nggak vaksin, aku nggak kena. Tapi ternyata dia itu menularkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu meninggal. Itu kan berarti dia nampak baik-baik saja, namun sebetulnya membahayakan orang lain. Itu nggak boleh. Oke, mungkin dari saya itu, terima kasih, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Monggo saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Pak Yudo yang udah memberikan materinya, sangat menarik sekali ya. Tadi udah dijelasin banyak banget tentang yang dari ilmu kedokteran dan maqasid syariah, kemudian ada sejarah ilmu kedokteran, terus ada juga siapa aja tadi para tokoh kedokteran, terus ada juga hukum-hukum, bagaimana hukum-hukum mempelajari ilmu kedokteran, udah lengkap ya. Sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab yang pertama untuk 3 orang pertama ya. Nanti kita akhiri di jam 17:10. Jadi waktu untuk sesi tanya jawab ada 10 menit. Monggo untuk peserta online maupun offline boleh bertanya. Kalau misalnya peserta online mau bertanya boleh via chat di sini. Monggo. Menarik banget ya teman-teman ya. Jadi itu ternyata banyak ya dari kita tuh memandang kedokteran, oh nggak ada hubungannya nih sama Islam, cuman hal pengobatan, dapat obat terus sembuh. Itu ternyata enggak ya. Ternyata banyak banget tadi Pak Yudo udah menjelaskan apa sih hukumnya, hubungannya, terus sejarahnya, apa hubungannya sama maqasid syariah, hubungannya sama khazanah fikih gitu. Monggo teman-teman kalau misalnya yang ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanyain. Ada 3 buku kan? Iya. Teman-teman yang berani bertanya akan mendapatkan surprise. Benar-benar surprise-nya mantap jiwa. 3 orang bertanya. Monggo yang mau offline online yang mau bertanya, ada surprise-nya nih.
Depresi kira-kira apa yo? Ya. Monggo peserta offline, Mbak Dina, Mbak Sol, Mbak Hanum, Mas Sigit, Mas Ferdinand, Mas Ajis, Mas Alwi, Mas yang baju merah, Mas Ketum, ayo. Monggo ya, yang banyak. Jangan sia-siakan surprise dan door prize sore hari ini. Tanya Pak. Boleh. Kan perkenalan enggak? Oh, boleh. Biasa. Nah, perkenalkan nama, asal instansi. Itu Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfibari Hanum dari PAC PPN Pilan. Izin bertanya Pak, kan tadi soal kadaver, tadinya kan pakai itu kan pas awalnya kan jenazah dilarang dijadikan kadaver, kemudian jenazah itu ya kalau tidak salah itu kan menjadikan tubuh monyet sebagai bahan kajian anatomi. Nah, terus sejak kapan jenazah itu dijadikan kadaver? Terus apa ya? Syaratnya jenazah itu bisa dijadikan kadaver itu apa saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya sangat bagus ya, menarik sekali terkait dengan kadaver. Terkait dengan kadaver itu, kriteria kadaver itu bagaimana sih? Dari Mbak Hanum ya, PAC IPPNU Piungan. Ya, itu syarat kadaver itu minimal harus sudah 5 tahun berada di bagian forensik. Bagian forensik sudah 5 tahun, tidak bertuan. Yang kedua adalah tidak bertuan, identitas tidak diketahui. Yang ketiga adalah wasiat dari orang itu. Saya itu pengen besok ketika meninggal jasad saya itu buat belajar kedokteran. Yang keempat adalah atas persetujuan ahli-ahli forensik. Ahli-ahli forensik di daerah tersebut tentunya. Jadi kalau misalnya memang ada jenazah udah 5 tahun tapi tidak disetujui, mungkin karena memang untuk organ-organnya tidak utuh dan yang lain-lain, itu bisa jadi tidak disetujui dan alasan-alasan lainnya seperti itu. Jadi kan yang bisa mengetahui itu disetujui sebagai menjadi kadaver atau tidak ya memang dari ahli forensik itu sendiri. Gitu Mbak Anum. Dan di bawah ini ada pertanyaan juga ya buat dari Mbak Nafilah Kaudit ya. Dari PAC Mantri Jeron. Enggak apa-apa Mbak, suaranya hilang. Enggak apa-apa. Oke, izin bertanya. Bapak, saya masih Mas. Oke, enggak apa-apa. Izin bertanya Bapak, bagaimana hukum tikus putih ataupun hewan-hewan lain yang dijadikan bahan percobaan dalam dunia kedokteran? Itu yang pertama adalah boleh. Karena apa? Karena kita tidak mungkin menyediakan kadaver untuk penelitian yang sifatnya masih hidup.
Jadi kalau misalnya kita membuat model diabetes ya, model hewan coba sakit gula, model untuk penelitian sakit gula, ya kita jangan ke manusia, manusianya dibikin sakit gula dulu, kayak gitu. Itu nggak boleh karena etiknya nggak ada. Lebih baik kita menggunakan tikus putih untuk dijadikan hewan coba. Karena apa? Itu selain lebih bermanfaat karena genetiknya itu hampir sama dengan manusia, mudorotnya juga tidak ada. Jadi kita nggak menggunakan manusia untuk memodifikasi manusia itu sebagai sakit gula dulu, sakit hipertensi dulu. Itu jauh tidak boleh. Karena itu melanggar ya. Nah, tetapi dengan menggunakan hewan-hewan lain, para ahli fikih kedokteran itu membolehkan. Nah, apakah memang sudah diizinkan dalam Islam? Ya, sudah diizinkan dalam Islam menggunakan itu. Bahkan penelitian-penelitian vaksin itu menggunakan protein babi dan yang lain-lain itu sudah dari zaman dulu dan atas pertimbangan lembaga-lembaga fikih-fikih Islam kayak gitu sudah dibolehkan. Seperti itu Mbak Nafilah. Oke Bapak, terima kasih. Mas. Oh, nggak ada suaranya ya Mbak Nafilah ya. Oke. Ya sama-sama Mbak. Mungkin ada yang lain Mbak Faza? Baik, sudah jelas ya Mbak Hanum dan Mbak Nafilah. Monggo buat satu orang penanya lagi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dapat buku, ketahuan face-nya dong. Kita secara layak misal aku Islam untuk Islam berarti darahku itu berarti aku masih apa enggak orang Kristen berdarah darah dari orang Islam itu muslim enggak berarti pertanyaan yang luar biasa. Bentar ini Anda bentar. Baik, sembari menunggu. Jamaahnya ini aku jawab. Emang ngeri para jamaah kita yang offline di sini, guys. Yuk, baik. Mas Habib Ja'far. Sama jenengnya? Mas Aziz Ja'far. Mas Aziz Ja'far. Itu sebenarnya ada di buku ini, tapi bukan di bagian ini ya. Terkait dengan donor darah. Oke, saya bukakan ya. Oke. Dari ini halaman 268 di buku Khazanah Fikih Kedokteran disebutkan itu bagi fuqaha pengusung fatwa mubah itu menggunakan dalil surat Al-Hajj ayat 78. Bahwasanya dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu suatu kesempitan. Jadi jangan terus kita tuh sempit pemikirannya bahwasanya orang Nasrani, orang non-Muslim mendonorkan darah ke kita, terus nanti kita jadi kafir. Nah, itu perkara seperti itu tidak dibenarkan. Dan sebagai kalangan Hanafiyah juga memberikan dukungan pada pendapat ini. Bahkan mereka memperbolehkan mengonsumsi air seni, bangkai, juga darah sebagai media pengobatan. Pada zaman itu ya. Tapi kan pada zaman sekarang udah ada pengobatan yang lebih relevan lagi seperti itu. Dan tidak ada pengobatan-pengobatan menggunakan air seni lagi. Dan itu kan sifatnya najis ya, seperti itu. Berarti tetap Islam
Tetap Islam. Iya. Nggak apa-apa. Tetap Islam ya. Karena penentuan Islam atau tidaknya bukan karena darah kamu bercampur pada orang yang non-muslim, tapi hati kamu. Memang beriman tidak sih sama Gusti Allah gitu. Gitu Mas. Gus apa? Gus Chef Ali Jaber. Siapa? Ya, gitu ya. Gus Ali. Gus Ali. Kembalikan ke Ning Aini. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, langsung aja ya saya tutup. Terima kasih banyak buat pemateri kita yang sangat luar biasa, Pak Yudo Prataman. Terima kasih juga yang sudah hadir di offline maupun di online. Terima kasih banyak para demisioner yang sudah pada datang. Terima kasih pada pengurus harian koordinasi harian PAC IWNU Depok. Terima kasih juga buat teman-teman hadirin dan hadirat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, semoga ilmu yang sudah diberikan dari Pak pemateri yang luar biasa ini bermanfaat buat kita semua. Tuh. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf, saya mewakili panitia. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.